Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Silvi, NPM 1957051009, kelas B, mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, tugas keempat tentang konversi NFA ke DFA dengan kesetaraan mereka. Sebuah diagram NFA itu dapat dikonversikan ke DFA dengan membuat tabel transisi yang baru berdasarkan analisa dari transisi pada NFA. Di sini X1 sebagai state awal dan X6 sebagai state akhir dengan inputan 1 dan 2. Yang membuat DFA dan NFA berbeda yaitu arah transisi untuk inputan yang sama, dimana jika NFA itu boleh memiliki lebih dari satu transisi untuk input yang sama, sedangkan DFA itu hanya boleh memiliki satu transisi untuk inputan yang sama. Di sini biasanya state awal itu ditandai dengan panah dan state akhir itu ditandai dengan bintang-bintang. Nah, di sini start state pada DFA dan NFA itu sama, yaitu X1. X1 ini jika kita inputkan 1, maka dia akan menuju ke dua state yang berbeda. Dan untuk menuju ke DFA itu tidak boleh karena dia ada dua transisi. Sehingga kita membuat state yang baru, yaitu gabungan dari X2 dan X3. Langkah selanjutnya kita mencari transisi untuk gabungan dari state X2 dan X3 dengan caranya sama, yaitu X2 jika kita inputkan 1 maka dia akan menuju ke X3, dan X3 jika kita inputkan 1 maka dia akan menuju ke X6, sehingga hasil dari gabungan X2 dan X3 yaitu X3 dan X6, seperti di tabel berikut. Nah, jika kita inputkan 2, maka dia akan menuju ke X4 dan X3. Jika kita inputkan 2, dia akan menuju ke X3 dan X4. X3 jika kita inputkan 2, maka dia juga akan menuju ke X4, sehingga hasilnya gabungan dari X3 dan X4. Sehingga state gabungan dari X2 dan X3 ini bukan state akhir. Selanjutnya kita ke X1 tadi dengan inputan 2, maka akan menghasilkan X5 saja. Nah, di X5 ini jika kita inputkan 1, maka dia akan menuju ke X5. Dan jika kita inputkan 2, dia akan menuju ke X5 dan X6. X5 dan X6. Karena tidak boleh, maka kita membuat state baru yaitu X5 dan X6. Gabungan dari X5 dan X6. Nah, yang tadi state gabungan dari X3 dan X6 yang merupakan hasil dari inputan 1, state X2, X3. Kita cari transisinya untuk inputan 1, X3 dan X6. Jika kita inputkan 1, maka dia akan menuju ke X6 saja. Dan jika kita inputkan 2, maka dia akan menuju ke X4 saja. Karena jika X6 ini kita inputkan 1, dia tidak akan menuju kemanapun, dan juga jika kita inputkan 2, dia juga tidak akan ke state manapun, sehingga state X3, X6 ini merupakan state akhir. Selanjutnya state X3, X4 yang merupakan hasil dari inputan 2, X2, X3, yaitu X3, X4 jika kita inputkan 1,
jika kita inputkan 1, maka dia akan menuju ke X6. Dan X4 jika kita inputkan 1, dia akan menuju ke X4. Sehingga dia membuat state yang baru, yaitu X6 dan X4. Nah, selanjutnya X3, X4 tadi jika kita inputkan 2, dia akan menuju ke X4 dan X6. Sehingga membuat state baru lagi, yaitu X4 dan X6. Nah, selanjutnya kita menuju ke X5, X6 yang merupakan hasil dari state X5 inputan 2, X5 dan X6. Gabungan dari X5 dan X6 ini, jika kita inputkan 1, dia akan menuju ke X5 saja, karena X6 jika kita inputkan 1, dia tidak menuju kemanapun. Selanjutnya jika kita inputkan 2, dia akan menuju ke X5 dan X6. X5 dan X6. Nah, di sini merupakan state yang akhir karena hasilnya sama dengan state-nya sendiri. Sama aja seperti X5 menghasilkan X5, yaitu state-nya sendiri. Jadi, gabungan dari X5, X6 ini inputan 2, yaitu inputannya sendiri, yang merupakan hasil akhirnya. Kemudian kita ke X6. X6 ini jika kita inputkan 1, dia tidak akan kemanapun, dan juga kita inputkan 2, dia tidak kemanapun juga, sehingga merupakan state akhir. Kemudian ke X4. X4 ini jika kita inputkan 1, maka dia akan menuju state-nya sendiri, yaitu X4, dan jika kita inputkan 2, dia akan menuju ke X6. Selanjutnya ke state X4, X6, yaitu hasil dari X3, X4 inputan 2, yaitu jika kita inputkan 1, maka dia akan menuju ke X4, dan X6 jika kita inputkan 1, dia tidak kemanapun, sehingga hasilnya X4 saja. Selanjutnya jika kita inputkan 2, dia akan ke X6, dan X6 ini jika kita inputkan 2, dia tidak akan kemanapun, sehingga hasilnya X6 saja. Nah, berikut tabel akhirnya yang terdapat hasil akhir. Selanjutnya ke nomor 2, kita lihat pada gambar ada suatu state yang diberi inputan menuju ke beberapa state yang diberi inputan A dan B, yaitu S0. Jika kita beri inputan B, dia bisa menuju ke S0 dan S1, sehingga kita buat state yang baru S0 dan S1. Kita konversikan menjadi DFA yang S0 dan S1 ini. Jika kita berikan inputan A, dia akan menuju ke S1, dan juga jika S1 ini jika kita inputkan A, maka dia akan ke S0. Sehingga hasilnya S0 dan S1 yang diberi inputan A, yaitu gabungan dari S0 dan S1. Selanjutnya, state gabungan dari S0, S1, jika kita inputkan B, maka dia akan menuju ke S0 dan ke S1 juga. Maka hasilnya state-nya sendiri. Selanjutnya, S1 jika kita inputkan A, dia akan menuju ke S0, dan juga kita inputkan B, dia akan menuju ke state-nya sendiri, yaitu S1. Sehingga S1 ini
menghasilkan satu transisi saja. Jadi merupakan hasil akhir. Nah, berikut tabel transisi dan diagram transisi untuk DFA-nya. Nah, di sini dia buat yang baru DFA-nya. Sekian dari saya mengenai konversi NFA ke DFA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.